Salah satu prinsip pembelajaran adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar dan mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kunia Dwi Aryani dari SD Negeri Sikentong 2, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi, model problem based learning, muatan pelajaran matematika, materi unsur-unsur lingkaran yang telah saya laksanakan di kelas 6 tahun ajaran 2023-2024 semester 1. Sebagai pendidik, kita dituntut memiliki kecakapan dalam memfasilitasi peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya dengan strategi pembelajaran yang tepat, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif, interaktif, efektif, dan efisien. Namun pada kenyataannya, pendidik cenderung memberikan pengajaran yang sama terhadap semua peserta didik dengan metode yang konvensional dan monoton. Peserta didik tidak terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga merasa bosan dan tidak termotivasi. Kondisi tersebut mengakibatkan hasil belajar baik afektif, kognitif maupun psikomotor belum maksimal, terutama pada muatan pelajaran matematika. Terlebih lagi, tes diagnostik yang dilakukan pada awal tahun ajaran 2023-2024 menunjukkan bahwa 56% peserta didik tidak menyukai muatan pelajaran matematika. Itulah alasan saya melaksanakan praktik baik berikut ini. Pada tahap awal, saya memetakan kebutuhan belajar peserta didik akan gaya belajarnya berdasarkan tes diagnostik non-kognitif yang telah saya lakukan sebelumnya. Dari tes diagnostik tersebut diketahui bahwa 64% peserta didik memiliki gaya belajar visual, 20% memiliki gaya belajar auditorik, dan 16% memiliki gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait pembelajaran yang saya lakukan. Saya menyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi, membuat media atau alat pembelajaran yang akan saya gunakan. Selain itu, saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba kalian perhatikan ya gambar berikut ini. Pada tahap ini, peserta didik disajikan gambar yang berkaitan dengan masalah sehari-hari, kemudian diberikan pertanyaan tematik untuk membangun keterlibatan, memicu pemikiran kritis, dan mempersiapkan peserta didik untuk pembelajaran yang lebih dalam dan bermakna. Tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Iya, ya nanti jalan duk. Ya, kamu akan merasa tidak nyaman ya. Jadi kalau sepeda ini seharusnya bagaimana bannya? Harusnya berbentuk lingkaran. Maka Guru memberikan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Dari asesmen awal ini, guru mengorganisir peserta didik menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, sejumlah 36%, yaitu peserta didik yang mampu mengidentifikasi dan menjelaskan beberapa unsur-unsur lingkaran. Kelompok 2, 32%, peserta didik yang mampu memahami unsur-unsur lingkaran. Kelompok 3, 32%, yaitu peserta didik yang sudah bisa menggambar lingkaran dan menyebutkan unsur-unsurnya. Adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. jadi seperti itu berarti kamu teruskan. Di tahap ketiga ini, guru membimbing peserta didik dalam belajarnya. Kelompok 1 belajar menggunakan media pembelajaran interaktif yang guru buat dengan menggunakan aplikasi Canva untuk melatih kemandirian. Kelompok 2 belajar melalui infografis dan kartu unsur-unsur lingkaran. Sedangkan kelompok 3 bermain bersama Pak Uli.
yaitu papan unsur-unsur lingkaran. Dalam kegiatan ini menunjukkan adanya diferensiasi konten dan proses. Kalau di sini jari-jari, jari-jari, ya ini kan O A jari-jari. Ini bentuknya apa ya? Garis lurus, berarti garis lurus yang mana? Ya yang menghubungkan melalui titik pusat apa tidak lingkaran ini? Coba titik pusat jari-jari. Palingnya apa? Diameter. Yang mana jari-jari lagi? Iya, menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, sekarang gantian. Bisa. OD itu berarti apa bisa? Apotema, ya, apotema. Apotema kan ini yang bisa. Nah, karena apotema ini berarti pengertian dari apotema apa? Yang mana? Ini selanjutnya ABT. Titik pusat mana itu? Garis ini. Ya, titik pusat berarti ini. Nah, ini pengertian dari titik pusat. Jadi pengertian titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Iya. Nah, sekarang titik pusatnya. Ya, itu juga bisa ya. Itu kan busur lingkaran. Busur, tali busur. Ya, keberen. Ayo yang mana? Yang itu apa yang ini? Iya, yang ini jurik. Ini adalah Untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi pembelajaran, mereka mengerjakan LKPD sesuai dengan tingkat kesiapan belajar mereka secara mandiri. Dalam mengembangkan dan menyajikan hasil karya, peserta didik membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar dengan bimbingan pendidik. Dalam hal ini, terdapat diferensiasi proses dan produk, serta melatih kolaborasi dan kreativitas peserta didik. Dalam kegiatan ini, terdapat dua kelompok visual di mana mereka akan menyajikan produk dalam bentuk peta pikiran unsur-unsur lingkaran. Satu kelompok auditori menggambar lingkaran beserta unsur-unsurnya. Kelompok kinestetik bermain peran tentang unsur-unsur lingkaran. Di tahap 5 ini, kelompok lain memberikan tanggapan atas presentasi kelompok yang sedang maju dan bersama peserta didik melakukan klarifikasi dan penegasan kembali atas materi yang telah dipelajari bersama. Jari-jari? Dua kali. Dalam kelompok yang heterogen, peserta didik kemudian mengerjakan evaluasi melalui aplikasi Quizzes. Peserta didik menyimpulkan hasil belajar dan merefleksikannya melalui sticky note. Yang telah saya laksanakan, semoga bermanfaat dan menginspirasi dalam menyajikan pembelajaran terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.